Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Kanto. Di sini saya akan membawa materi tentang dampak negatif ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Sebelum kita memasuki materi-materi yang tentang ghibah, sebelum mulai kita membaca dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran menjelaskan tentang ghibah dan dampak negatif, menjelaskan sikap tabayun dan cara menumbuhkan. Itu yang bagian A. Baik, di sini akan ada hindari ghibah, jangan mengungkit aib orang lain. Pengertian ghibah, menggunjing atau membicarakan kecelakaan dan kekurangan aib orang lain atau menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada sekitarnya. Ghibah adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Hukumnya haram, termasuk perbuatan keji, termasuk dosa besar. Ada juga orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk dan membicarakan aib orang lain apabila tidak disertai bukti. Sebagian prasangka yang tidak disertai bukti adalah perbuatan fitnah dan dosa. Umat Islam jangan pula mencari-cari kesalahan untuk penyembuhannya. Selanjutnya ada dalil larangan ghibah dalam Quran surat Al-Hujurat. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan. Karena sebagian dari purba sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat. Selanjutnya dalam hadis riwayat Muslim nomor 4690 tentang bahaya ghibah, yang artinya Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah berkata, "Engkau membicarakan tentang diri saudaramu yang ia tidak suka apabila dia mendengarnya." Kemudian ada yang bertanya, "Bagaimana menurut Anda apabila yang aku bicarakan tersebut memang benar ada pada diri saudaraku?" Rasulullah bersabda, "Apabila yang engkau bicarakan memang benar, maka engkau telah berbuat ghibah, dan apabila tidak benar, berarti engkau telah dusta." Jadi meski itu benar, itu tetap ghibah. Jadi hati-hati membicarakan orang lain. Nah, di sini ada contoh seorang perempuan sedang memakan daging pemakan bangkai atau memakan daging saudaranya sendiri. Tak kalah orang yang diumpat tidak mampu membela dirinya karena dia tidak di hadapannya untuk membalas celanya. Dia pun bagai mayat yang dipotong-potong dagingnya. Ya, lidah ini tidak bertulang. Hati-hati loh. Lidah yang lunak ternyata dapat menyakiti hati, bahkan ia akan memberikan bekas yang mendalam. Lidah dapat menyebabkan seseorang masuk surga ataupun neraka karena setiap kata yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat, seperti yang digambar ini. Baik, selanjutnya ada tentang efek ghibah. Efek ghibah itu termasuk terputusnya ukhuwah persaudaraan, rusaknya kasih sayang, timbulnya permusuhan, tersebarnya aib sehingga merusak tatanan sosial yang ada, timbulnya dendam dari orang yang dighibahi. Selanjutnya ada penyebab ghibah. Yang pertama,
membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois dan membanggakan diri yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, pelampiasan amanah yang tidak terkendali. Yang keenam, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Selanjutnya, dampak negatif ghibah. Merusak nama baik diri sendiri dan orang lain, menimbulkan keresahan dan permusuhan, menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebaikan, memicu perselisihan dan pertikaian antara sesama, menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif, memutuskan tali silaturahmi atau persaudaraan antara sesama, merusak tatanan masyarakat, seperti contoh yang di bawah. Selanjutnya, tentang agar terhindari dari ghibah. Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah SWT membenci seseorang yang mengunjing saudaranya. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat, menjaga lisan dan membiasakan perkataan baik dan tidak membicarakan aib orang lain. Yang kelima, selalu berpikir positif terhadap orang lain. Yang keenam, memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan berdoa. Yang ketujuh, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif daripada nongkrong yang tidak bermanfaat. Yang kedelapan, bersikap mawas diri dan saling menasihati kepada sesama. Ya, selanjutnya ada tentang ghibah yang dibolehkan. Ya, apa saja yang ghibah yang dibolehkan? Pertama, dalam rangka mengadukan tindakan zalim ketidakadilan yang dilakukan seorang kepada pihak yang berwenang seperti hakim atau polisi. Kedua, dalam rangka meminta fatwa kepada seorang alim atau mufti tentang keadaan seseorang. Ketiga, dalam rangka meminta tolong kepada orang lain untuk merubah kemungkaran atau menasihati orang yang bermaksiat agar sadar dari kemaksiatannya. Keempat, dalam rangka mengingatkan kaum muslimin dari kesalahan atau menyimpan suatu paham. Yang kelima, menceritakan keadaan seseorang yang terang-terangan bermaksiat agar orang berhati-hati terhadapnya. Keenam, menyebut gelar seseorang yang telah ridho terhadap gelar tersebut, misalkan si kumis, si gendut, dan lain-lain. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.